tema bulan ini kan privilege access ya. Nah, itu ayatnya ada di Yeremia 29 ayat yang ke-12. Kamu akan berseru kepadaku dan datang untuk berdoa kepadaku. Maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Kamu akan berseru kepadaku, ya. Oh, enggak sama ya? Coba ditampilkan lagi. Itu. Yeremia 29. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu, ya. Dan apabila kamu berseru, ya. Di sini dan apabila kamu berseru, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, ya. Ya. Kamu akan berseru kepadaku di sini, ya. Dan datang untuk berdoa kepadaku, ya. Di sini poin pentingnya di ayat ini adalah janji Allah untuk mau mendengar doa kita, ya. Janji Allah untuk mau mendengarkan doa kita, ya. Allah berjanji akan mendengarkan doa umatnya, ya. Ini adalah janji yang luar biasa, terutama bagi orang-orang yang sedang menghadapi kesulitan atau merasa sendiri, ya. Tuhan menawarkan janjinya bahwa Dia akan mendengarkan jika kita berseru, ya. Jika kita berseru kepadanya, kita mau sampaikan, ya, segala kesulitan pergumulan hidup kita, itu Tuhan berjanji Dia mau mendengarkan doa-doa umatnya, ya. Dan di sini kamu akan berseru kepadaku dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu, ya. Jadi ini janji Tuhan, kalau kita mau berseru, kita mau datang berdoa kepadanya, maka Dia berjanji untuk selalu akan mendengarkan doa kita. Yang kedua, apabila kamu mencari aku, ya. Tuhan mau kita ini mencari Tuhan, ya. Allah tidak hanya mendengar doa-doa kita, tetapi Ia juga rindu, ya, mengajak umatnya untuk mencari pribadinya, ya. Betapa Allah yang selalu lebih dulu, ya, merindukan kita, ya, untuk mencari Dia, ya. Hubungan dengan Allah adalah hal yang paling berharga, ya. Relationship, ya. Kalau seperti kita pasangan kekasih itu kan ada kekasih tuh yang jaim-jaim, ya, enggak mau menawarkan diri, ya. Kangen tapi enggak bilang enggak mau kangen gitu. Apa maksudnya? Enggak mau ngomong kalau kangen gitu loh. Nah, tapi Tuhan ini enggak, ya, Dia malah menawarkan bahwa Dia tuh, ayo kamu, kalau kamu cari aku gitu, ya. Tuhan itu selalu menawarkan. Enggak seperti kadang, kalau ya itu tadi, kadang pasangan aja masih ada yang enggak jaim, ya, enggak mau. Tapi Tuhan ini enggak, Tuhan ini malah menawarkan, ayo datang sini loh, aku itu rindu kamu gitu, ya. Ayo datang sini, kita apa? Ya, kita ini kan mempelai, ya. Jadi Tuhan itu, kita itu mempelainya. Jadi Tuhan mau kita ini dekat-dekat dengan Dia, ya. Ya, jadi hubungan dengan Allah itu adalah hal yang paling
Tuhan rindukan ya. Mencari Allah dengan hati yang sungguh-sungguh rindu ya, membutuhkan pribadinya ya, pribadi Allah, dan keinginan yang tulus untuk mengenal lebih dekat dan lebih dalam lagi ya. Ketika seorang kekasih ya, pasangan itu kan gunanya kalau masih PDKT, pendekatan ngapeli itu kan untuk mengenal lebih dalam gimana pasangan yang nantinya akan menjadi pasangan kita seumur hidup ya kan. Nah, harus ada pengenalan yang lebih lagi ya, lebih dekat lagi, mendalami sifat-sifatnya, karakternya. Nah, Tuhan itu mau hubungan itu ya. Kita dengan Tuhan itu, yang dimau Tuhan itu. Jadi nggak hanya kita ini datang berseru-seru minta doa kita didengar, doa kita dikabulkan. Lebih dari itu, Tuhan mau kita ini mengenal pribadinya ya, karakternya dia lebih lagi ya. Dan Tuhan ayat yang tadi, dan apabila kamu mencari aku ya, kamu akan menemukan aku. Nah, ini juga janji Tuhan lagi ya. Dia berjanji, tadi yang pertama kan dia berjanji untuk mendengar doa kita. Kedua, dia berjanji kalau kamu cari aku, kamu menemukan aku ya. Ketika kita mencari Allah dengan segenap hati, ia berjanji akan ditemukan ya. Itu artinya ada kepastian ya, bahwa Allah itu tidak pernah jauh dari kita ya. Kembali lagi ya, kadang kita pasangan tadi, kembali lagi kepada kita, kadang cari pasangan kita sampai telepon aja, kamu kemana gitu. Nggak ada kabar berita dengan gitu ya. Ada juga pasangan yang seperti itu kan. Nah, tidak demikian dengan Tuhan ya. Tuhan itu setiap saat, setiap waktu kita mencari dia tuh berjanji untuk, asalkan kita sungguh-sungguh dengan hati yang tulus, hati yang benar-benar rindu, hati yang benar-benar mengasihi Tuhan. Tuhan itu pasti menemui kita ya. Tuhan nggak sulit untuk ditemukan ya. Ada lagunya kan yang ini ya, ku cari wajahmu, temukan kasihmu ya kan. Ketika kita mencari Tuhan, kita tuh menemukan kasihnya Tuhan. Nah, ini kasih Tuhan ini yang luar biasa ya. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Nah, janji Tuhan bahwa kita akan menemukan dia ya, bahwa artinya bahwa dia tuh tidak jauh dari kita ya. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku, ku panggil namamu. Apalagi? Ku jawab doa, ku dengar doamu, gitu ya. Ya, itulah ya. Bahwa Tuhan itu luar biasa ya. Coba sih. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu ya. Tuhan menjawab ya. Kan kita memanggil namanya, memanggil Tuhan. Tuhan tuh, kita dengar bahwa Tuhan itu menjawab, ya anakku gitu ya. Mungkin seperti itu ya. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Ya, luar biasa Tuhan kita ya. Sungguh indah Kau Tuhan,
penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Ya, Tuhan itu begitu indah ya dalam hidup kita. Dia bukan Allah yang susah untuk ditemui ya. Ketika kita memanggil, berseru ya, kita akan mendengar suaranya ya, menjawab kita ya. Ya, itu artinya bahwa ketika kita mencari Allah dengan segenap hati ya, Ia berjanji akan ditemukan oleh kita ya. Artinya ada kepastian bahwa Allah tidak pernah jauh dari kita. Ya. Ayat ini disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada orang Israel ya, yang sedang dalam pembuangan di Babel. Mereka berada dalam situasi yang sangat sulit ya, dan putus asa. Namun Allah dengan kasih-Nya ya, melalui Yeremia memberikan pesan pengharapan bahwa mereka tidak akan ditinggalkan dan akan mengalami pemulihan ya. Ya, maknanya bagi kita adalah ya, kita jangan pernah menyerah ya dalam berdoa ya. Kita jangan pernah putus asa ya. Ketika kita merasa bahwa doa-doa kita ini kok belum dijawab, doa-doa kita ini belum terkabul ya. Ya, kita belajar dari sini bahwa kita jangan pernah putus asa untuk berhenti berdoa ya. Kita harus terus berdoa kepada Allah ya. Kita harus percaya bahwa Allah itu pasti akan, apa janjinya yang tadi, Dia mendengarkan doa kita ya. Sekalipun mungkin sampai saat ini ya doa kita nih, kita yang merasakan kok belum terkabul ya, kok aku nggak dijawab-jawab Tuhan ya. Tapi percaya bahwa Tuhan janji firman-Nya tadi bahwa Dia mendengarkan doa kita ya. Semua itu ada waktunya, nanti pasti ada waktunya Tuhan untuk menjawab doa kita ya. Dan seperti Miss Maria tadi bilang bahwa Tuhan itu sedang melatih kita ya. Ketika kita doa, kita merasa bahwa doa kita belum dijawab, Tuhan itu sedang melatih kita, dan Tuhan tidak pernah terlambat untuk menjawab doa anak-anaknya ya. Pasti tepat pada waktunya ya. Yang kedua adalah tadi Tuhan rindukan kita untuk mencari pribadinya. Bagaimana caranya kita itu bisa menemukan Tuhan ya? Bagaimana? Tentunya setiap pribadi itu kan nggak sama ya. Ketika berjumpa dengan Tuhan ya, berbeda-beda ya. Seperti saya menemukan Tuhan itu kan ketika saya mendengar lagu Doa Bapa Kami ya. Nah itu saya jatuh cinta sama Tuhan. Juga lagu Tuhan Kaulah Gembalaku. Udah itu, dua itu yang membuat saya berjumpa dengan Tuhan ya. Nah, setiap pribadi pasti berbeda-beda ketika berjumpa dengan Tuhan ya. Tapi di sini kita bisa melihat bahwa kita ini dapat menemukan pribadinya ya. Ada beberapa orang mungkin dengan lihat tulisan aja, baca di situ tulisan itu bisa berbicara ya, sehingga bisa menjamah kehidupannya, akhirnya dia mengenal Tuhan ya. Banyak cara ya Tuhan berbicara. Nah tapi pada umumnya ya yang bisa kita
pelajari bahwa kita dapat menemukan Tuhan itu dari beberapa yang umum yang bisa kita melalui berdoa ya. Ketika kita berdoa ya, itu kita pasti menemukan Tuhan. Dan ketika kita merenungkan firman Tuhan ya, ketika kita merenungkan firman-Nya, kita membaca Alkitab ya, itu kita akan dapat menemukan pribadinya ya, karena Alkitab ini adalah wahyu Allah ya kepada manusia. Dengan membaca dan merenungkan firman-Nya, kita dapat ya mengenal karakter atau sifat-sifatnya Allah ya lebih dalam lagi ya. Ketika kita merenungkan firman-firman Tuhan ya, kita bisa mengenal karakter Tuhan, yaitu karakter yang penuh kasih ya. Dia Allah yang setia, Dia Tuhan yang maha besar ya, Dia setia. Kasih-Nya itu sungguh luar biasa, tidak dapat diukur dengan apapun ya. Dia Allah yang ajaib ya. Kita itu dapat mengenal ketika kita belajar akan merenungkan akan firman Tuhan. Di situ kita akan mengenal siapa Allah kita ya. Berdoa dengan tulus ya dalam setiap aspek kehidupan kita ya. Kita katakan kepada Tuhan bahwa kita ini kita memerlukan Dia ya. Bukan Tuhan yang butuh kita, tapi kita ini yang memerlukan Tuhan ya. Kita ini yang perlu Tuhan. Kita perlu tuntunannya, kita perlu bimbingannya ya setiap hari ya. Setiap saat, setiap waktu ya. Nah, itu kita bisa ungkapkan melalui doa-doa kita ya, bahwa kita bisa sampaikan isi hati kita, perasaan kita kepada Tuhan ya. Seperti seorang anak kepada bapaknya ya, atau seorang kekasih kepada kekasihnya ya, itu bisa kita ungkapkan melalui hubungan tadi ya, hubungan yang dekat dengan Tuhan ya. Juga bisa kita menemukan Tuhan itu melalui ibadah seperti ini ya, persekutuan ya. Kita berkumpul bersama saudara-saudara seiman ya, kita saling menguatkan ya melalui kesaksian-kesaksian hidup kita ya. Di situ kita bisa melalui persekutuan, melalui ibadah itu iman kita bisa bertumbuh, iman kita bisa semakin kuat ya. Yang ketiga adalah percaya akan janji Allah ya. Percaya akan janji Allah. Itu artinya bahwa kita harus memiliki keyakinan penuh ya, bahwa apa yang telah Allah janjikan dalam firman-Nya itu akan terjadi atau tergenapi dalam hidup kita ya. Bukan hanya sekedar harapan, tetapi keyakinan yang benar-benar dalam ya, karena kita mengenal karakter Allah yang luar biasa ini ya. Jadi kita yakin, memiliki iman yang teguh ya, memiliki iman yang kuat bahwa Allah yang kita percaya ini adalah Allah yang itu tadi, Dia setia kepada janjinya ya. Dia Allah yang penuh kasih ya, yang nggak akan pernah jauh dari kita, nggak akan pernah meninggalkan kita ya. Sekalipun kita melewati lembah kelam, melewati padang gurun ya. Pujian tadi ya, waktu lemah, waktu
kuat, waktu berlimpah, waktu kurang ya, kita akan tetap memiliki iman, percaya bahwa ada Tuhan yang selalu menyertai kita ya. Mengapa ya penting, mengapa iman atau percaya ini penting ya kepada janji Allah ya? Karena janji Allah ini adalah menjadikan kita ini sumber kekuatan kita ya. Ketika kita mengalami kesulitan, menghadapi kesulitan ya, kita tahu bahwa Allah akan selalu menyertai kita. Dan Allah akan selalu memberikan jalan keluar ya. Jadi kita percaya bahwa janji Allah itu adalah sumber kekuatan kita ya ketika kita menghadapi masalah. Coba di Yesaya 41 ayat yang ke-10, dan Dia akan memberikan jalan keluar ya. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ya, ini bahwa janji Allah, Dia akan menyertai kita dan akan memegang tangan kita, dan Dia juga yang akan membawa kita kepada kemenangan ya. Mazmur 32 ayat yang ke-8. Ketika tangan kita nggak kuat, sudah lemah ya, Tuhan itu yang pegang tangan kita ya, yang memberikan kekuatan ya. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu ya. Dia akan menunjukkan jalan ya. Tadi seperti yang saya bilang bahwa Allah akan menyertai kita dan akan memberikan kita jalan keluar ya. Jadi Tuhan yang akan menunjukkan kepada kita jalan pertolongan ya, jalan keluar yang harus kita tempuh ya. Sehingga janji Tuhan untuk membawa kita kepada kemenangan itu terjadi ya dalam hidup kita ketika kita percaya. Ya, juga kita percaya kepada janji Allah itu adalah menjadi dasar ya bagi seluruh kehidupan kita ya. Ketika kita membuat keputusan ya dan dalam menjalani hidup ya, berdasarkan apa yang telah Allah janjikan. Jadi janji Tuhan ini menjadi dasar kehidupan kita di dalam mengambil keputusan. Seperti tadi Miss Maria bilang, keputusan kita mau ibadah, datang ibadah atau enggak ya, keputusan ya. Hidup itu kan pilihan ya, kita pasti memilih yang baik atau yang jahat ya, pilihan mau yang A atau yang B. Nah, dasar firman Tuhan inilah yang akan menjadi dasar kita untuk kita memilih keputusan mana yang harus kita pilih itu ketika kita percaya kepada janji Tuhan ya. Kan tadi Tuhan akan menunjukkan ya, menunjukkan kepada kita. Coba Amsal 3. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri ya. Jadi akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jadi percaya kepada Tuhan ya, dan tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri ketika kita mengambil pilihan atau keputusan ya.
Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ya, ketika kita mau mengambil keputusan, ya, tadi firman-Nya bahwa kita harus percaya kepada kehendak Tuhan atau jalan yang ditunjukkan Tuhan, jangan pakai pikiran sendiri atau pengertian sendiri, dan kita juga bisa meminta hikmat daripada Tuhan, ya. Uh, 1 Korintus 10 ayat 31. 1 Korintus 10 ayat 31, ya. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi keputusan yang akan kita ambil, biarlah semuanya itu untuk memuliakan Tuhan, ya. Saya masih ingat waktu saya mengambil keputusan, dulu kan saya bekerja, terus siapa ini, Daud kan masih bayi, ya, masih umur berapa bulan gitu, ya. Nah, saya harus pisah dari orang tua, kan saya harus rumah sendiri. Nah, pekerjaan saya jauh juga di daerah, rumah saya kan di Pabean Asri Sedati, ya. Kantor saya dulu di Kebraon. Nah, terus ibu saya kan di Wage. Nah, saya harus ambil keputusan, kan. Ketika saya harus berumah tangga sendiri, saya ada anak kecil, anak yang masih bayi, terus sama pekerjaan. Saya pilih mana? Tentunya saya juga butuh pekerjaan. Kalau kan untuk menghidupi, maksudnya untuk biaya rumah tangga juga, kan, ya. Bingung, Tuhan, bagaimana? Ya. Nah, itu. Tapi saya waktu itu doa puasa, ya. Saya doa puasa mana pilihan mana, akhirnya saya ambil keputusan waktu itu berhenti dari pekerjaan, ya. Saya berhenti dari pekerjaan, banyak yang mencibir saya, yang kamu itu bodoh, kamu itu gini, apa sih dapat kerjaan ditinggal gini, ya, banyak suara, ya. Juga orang kantor saya juga gini, kamu itu loh sudah mau pikir kamu gimana nanti beliin anakmu susu gini. Wah, itu kadang membuat saya juga bimbang. Waktu saya pulang, udah kamu nggak usah keluar dulu, sama orang kantor gitu, ya. Tapi saya pulang waktu itu, padahal saya maksudnya saya mau pamitan kalau saya sudah berhenti, nggak boleh keluar. Saya pulang nggak ada damai sejahtera, terus nggak ada damai sejahtera. Tuhan bilang gini, ya terserah kamu mau nurut aku atau mau dengar, ya itu suara-suara yang di luar. Terus saya, enggak Tuhan, saya nurut Tuhan. Saya nurut Tuhan. Loh, maaf, saya belum silent tadi. Bapak saya. Ya, jadi akhirnya Tuhan juga
bilang sama saya, kalau kamu nurut sama saya ya nanti segalanya Tuhan yang atur, Tuhan yang bertanggung jawab ya. Jadinya ya akhirnya saya pilih Tuhan ya, pilih Tuhan. Saya dengan damai sejahtera, sukacita itu ada ya, walaupun di luar saya dimaki-maki tapi saya tetap pilihan saya taat nurut sama Tuhan ya. Terus banyak ya ketika saya pilih keputusan tuh ya berdasar firman Tuhan ya. Jadi enggak dengan pikiran kita sendiri, tapi kita bersandar sama apa yang kita dengar dari firman Tuhan ya. Jadi dalam hal apapun ya Tuhan, kita itu memerlukan Tuhan ya. Dan janji Tuhan bahwa ketika kita berseru, ketika kita memanggil namanya, Tuhan itu mendengar. Dan Tuhan menjawab ya, menjawab. Dan Tuhan juga berjanji bahwa Dia, jika kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku ya. Bahwa Tuhan itu nggak pernah jauh dari kita. Tuhan itu ada di dekat kita ya, dalam kita menjalani hari-hari kita ya, mau kita bekerja, mau kita itu tadi mengambil langkah keputusan apapun, kita itu pegang firman Tuhan ya, bahwa kita harus bergantung kepada Tuhan sepenuhnya ya, percaya kepada Tuhan ya, dan apapun yang kita kerjakan itu intinya hanya untuk memuliakan nama Tuhan ya. Janji Tuhan itu adalah untuk semakin kita ini memperdalam iman kita ya, memperkuat hubungan kita dengan Tuhan ya. Ketika kita semakin mengenal pribadinya ya, hubungan yang dekat itu akan semakin terjalin ya, bahwa kasih setia Allah itu untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya itu tetap turun temurun ya. Itu akan bisa dibaca di Mazmur 100 ya ayat 5 ya. Kasih setia Allah untuk selama-lamanya ya. Dan kesetiaannya itu tetap turun temurun ya. Ini janjinya Tuhan ya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun temurun ya. Juga Ulangan 7 ayat yang ke-9. Kita harus mengenal pribadinya Tuhan ini ya, lebih dalam lagi, sehingga kita ini menjadi pribadi-pribadi yang kuat ya. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia ya, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Ya, ini janji Tuhan bahwa Dia Allah yang setia, dan Tuhan tuh megang perjanjian ya. Kalau kita ini berjanji masih kadang kita lupa sama janji kita ya, tapi Tuhan ini enggak ya. Tuhan kita ini Dia pegang janjinya ya sampai beribu-ribu keturunan ya. Kalau Tuhan sudah berjanji ya, Tuhan akan pegang janjinya ya.
Allah adalah satu-satunya Allah yang setia, memenuhi janjinya dan menunjukkan kasihnya yang tetap kepada orang yang mencintai Dia, ya. Mazmur 86 ayat 5. Mazmur 86. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu, ya. Engkau Tuhan yang baik, ya. Dia itu Tuhan yang baik, ya. Dia nggak hanya Tuhan yang setia, dia nggak hanya Tuhan yang kasih, tapi dia itu Tuhan yang baik, yang suka mengampuni, ya. Ya. Luar biasa Tuhan kita ini, ya. Apa yang harus kita ragukan, ya, apa yang harus kita kita ragukan, kita bimbang, ya. Oh, kita punya Tuhan yang luar biasa, ya. Dan berlimpah kasih setia bagi orang-orang yang berseru kepadanya, ya. Jadi mari Bapak Ibu Saudara semuanya miliki keyakinan yang teguh. Semakin hari semakin dekat hubungan kita dengan Tuhan, sehingga ketika kita menghadapi badai hidup itu kita tidak goyah, ya. Kita tetap kuat karena Tuhanlah sumber kekuatan kita, ya. Janjinya ini loh, firman-Nya ini yang luar biasa, ya. Tuhan yang selalu lebih dahulu menawarkan, ya, kepada kita bahwa kita ini harta kesayangannya, itu sangat dikasihinya, ya, dijaga, dilindungi, diperhatikan luar biasa. Dan janjinya ini begitu luar biasa, ya, begitu dalam kalau kita mau meresapi, ya. Ketika kita dikit-dikit putus asa, dikit-dikit aduh kok rasanya bagaimana, ya, karena kita punya Tuhan yang luar biasa, ya. Kesimpulannya, percaya pada janji Allah adalah pondasi, ya. Ya, ketika kita percaya akan janji Allah, itu pondasi kita. Orang percaya, ya, iman yang kuat itu adalah pondasi, ya. Firman-Nya kan apa? Kalau rumah yang dibangun di pasir, ya, kena hujan udah ini, tapi kalau dibangun di batu karang yang teguh, ya, kuat, ya, itulah pondasi kita orang percaya, ya. Kita percayakan janji Tuhan, ya. Itu adalah pondasi kita, bahwa ketika kita benar-benar percayakan janjinya, hidup kita ini akan dipenuhi dengan damai sejahtera Tuhan dan sukacita yang dari Tuhan, ya. Bahwa kita ini adalah harta kesayangannya. Kita memiliki privilege akses, ya, itu, ya. Ya, demikian firman Tuhan. Semoga bisa dimengerti, dipahami, dan semoga menjadi memberkati kita semua, ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.